Oke, kembali lagi bertemu dengan Mongol di acara sharing tentang kehidupan. Jadi saudara-saudara, teman-teman semuanya, kadang kita bisa sukses selain karena kita percaya Tuhan bisa membuat kita sukses. Yang kedua yang membuat kita bisa sukses adalah diri kita sendiri. Anda merasa bangga tidak terhadap diri sendiri? Anda merasa nggak kalau Anda tuh berharga di mata Tuhan? Karena kadang-kadang kita ada salah satu sifat yang kalau orang Jakarta bilang nggak pedean, nggak percaya diri atas diri sendiri, merasa selalu nggak mampu, merasa selalu aduh gue kurang cakep, aduh gue kurang cantik, aduh gue nggak punya duit, aduh gue nggak punya ini. Jadi akhirnya kita yang harusnya menjadi bisa maju nggak jadi maju karena sudah ada dalam hidup kita bahwa kita merasa kita nggak mampu padahal kita belum melakukan. Itu menjadi salah satu bahaya buat kita yang ingin sukses. Jadi buat Anda yang ingin mencapai sebuah karir, Anda yang ingin mencapai tingkatan tertentu dalam hidup, jangan punya rasa tidak percaya atas diri sendiri. Sepinter apapun Anda, kalau Anda memiliki rasa yang tidak percaya atas diri Anda, itu juga percuma. Yaitu sama juga, Anda nggak percaya tentang kemampuan diri Anda bahwa Anda sanggup melewati semuanya. Kalau Anda nggak punya rasa itu, nggak punya rasa percaya diri bahwa Anda sanggup, justru yang ada Anda justru merasa nggak mampu, ya sudah, segala sesuatu yang kita lakukan menjadi sia-sia. Jadi sejujurnya kita berharga nggak sejujurnya? Ini contoh nih, lukisan, aksesoris mahal, branded, ya kan? Kenapa mereka bisa laris manis? Karena yang punya produk percaya diri bahwa produk mereka pasti akan laku. Coba kalau kita jualan baju gitu, terus baju kita sejujurnya bagus, tapi kita kayak aduh bagus nggak nih baju ya, mau dijual kira-kira ada yang mau beli nggak, atau ini nggak, ya kita belum berusaha tapi kita udah punya rasa nggak percaya diri, ya percuma. Sama dengan lukisan, Kak Mongol suka banget dengan lukisan, entah lukisan itu mahal atau murah, Kak Mongol nggak terlalu mikirin di soal mahal. Sama kayak lukisan ini toh, lukisan ini sih biasa aja sejujurnya, nggak ada keren-kerennya. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik-baik, Anda lihat ini lukisannya terdiri atas ikan. Ini ikan koi apa ikan koki? Ini ikan. Lihat formasinya. Ini leadernya. Dari semua ikan, ngadepnya ke dia. Bawa ke dia, sana ke dia. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Berarti ini induknya. Ini emaknya ikan. Nah, kalau Anda anggap ini lukisan bisa membawa keberuntungan dalam sebuah rumah, sah-sah aja sih kalau menurut Kak Mongol. Tetapi ingat baik-baik, ini hanya sebatas lukisan. Itu ada juga sekarang di Manado lagi musim bunga. Banyak orang rebutan, banyak orang beli pot, beli bunga dan sebagainya karena katanya bunganya akan membuat kita jadi apa ya? Jadi orang kaya, membuat kita akan banyak rezeki. Enggak juga sih. Menurut Kak Mongol itu namanya yang berhala. Memberhalakan sebuah benda dan kita akhirnya ikut percaya atas klaim tersebut. Itu namanya kita menyembah Baal. Itu namanya kita menyembah sesuatu yang enggak pasti. Hanya Kristuslah yang pasti. Gitu. Jadi yaudah, ada yang nanya, Kak Mongol mau dijual berapa? Gue juga bingung, gue belinya cuma berapa. Ada yang berani nawar 8 juta. Kamu bener lu mau beli? Ya udah mah bingkainya kalau mau pingin dibeli. Ini lukisannya unik bro. Ikan semua ngadepnya ke sini. Ini lapor ke sini, ini lapor ke sini, ini lapor ke sini, ini lapor ke atas. Jadi sebenarnya kita berharga nggak? Lukisan ini berharga berapa sih? Paling 2 jutaan. Itu. Tapi kalau buat orang-orang yang mempercayai tentang yang membuat rezeki, ya ini pasti akan dibeli orang. Tetapi rezeki kita akan dari mana dapatnya? Ya dari kita berusaha. Jadi menurut Anda kita berharga atau tidak di hadapan Tuhan? Coba kita baca sama-sama.
Sebenarnya kita ini gimana sih di hadapan Tuhan? Bagaimana status kita di hadapan Tuhan? Coba kita buka ya Matius 10 ayatnya yang ke-31. Coba kita baca Matius 10 ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata begini. Kalau perikopnya judulnya penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Itu Matius 10 ayat 31, firman Tuhan bilang begini. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ingat loh, kita disampaikan Tuhan, dinyatakan Tuhan adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi jangan punya rasa yang gak percaya diri. Jangan punya rasa yang kayaknya gue gak mampu Kak Mongol. Gue kayaknya kurang. Kayaknya gue gak usah. Standar diri kita yang tahu. Di saat kita berpegang teguh pada Tuhan, Tuhan akan memampukan. Buktinya Kak Mongol aja bro. Emang Kak Mongol cakepnya di mana? Itu kamu mau dibandingkan beberapa pemain sinetron atau orang-orang Manado yang cakep-cakep yang sedang merintis karir, kamu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Kamu sama Vero Walando cakepan beliau. Kamu sama Dirli Idol orang Manado juga cakepan dia. Iya kan? Mereka lebih cakep jauh dari kamu. Mau dibandingin dengan Farel juga. Dengan siapa lagi? Aldi Tahir, Raffi Ahmad. Mereka lebih cakep dari Kamongol. Iya kan? Tetapi ya, Tuhan izinkan juga Kamongol untuk menikmati hidup sebagai seorang seniman. Jadi semua orang berharga di mata Tuhan tanpa terkecuali. Baik Anda yang fisiknya sempurna maupun Anda yang fisiknya kurang sempurna, memiliki kecacatan tubuh, semuanya sama di hadapan Tuhan. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa kamu aku kok kurang tinggi, kamu aku kurang ini, aku kurang putih. Enggak. Putih, hitam, pendek, panjang, tinggi, pendek, semuanya sama di hadapan Tuhan. Sama-sama berharga. Jadi buat teman-teman jangan pernah ada rasa yang merasa aku gak mampu. Enggak. Anda punya masalah. Alkitab yang bilang, bukan Kak Mongol yang bilang, Tuhan yang bilang, masalah yang kita hadapi tidak mungkin Tuhan kasih lebih berat dari kekuatan kita. Tuhan izinkan kita mengalami masalah, tetap pasti Tuhan tahu kita mampu melewati masalah itu. Tuhan yakin kita bisa melewati masalah. Asalkan kita punya punya kepercayaan diri yang luar biasa untuk kita percaya bahwa kita mampu. Ya toh? Tapi juga nggak boleh terlalu kepedean, over pede, nggak bagus juga. Jangan selalu segala orang Manado bilang, kita kok ini, kita semua ini. Enggak. Setiap manusia memikul tanggung jawab masing-masing menurut kekuatannya. Anda punya kekuatan 20 kilo, kamu cuma punya kekuatan 17 kilo, kamu nggak mungkin bisa bawa 20 kilo. Ngangkat pasti keangkat. Tapi akan ada cacat tubuh. Cacat tubuh, cacat di mana? Di bagian dalam, takutnya embeyen, ya kan, daging kita bisa sobek, robek, cedera tulang bisa jadi. Jadi setiap kita punya kemampuan diri yang sudah Tuhan tentukan untuk kita. Jadi jangan pernah merasa, Kak Mongol aku kayaknya ini begini-begini. Enggak usah. Di saat Anda memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, yang Tuhan sudah kehendaki, pasti Tuhan akan izinkan kita bisa melewati setiap fase. Sama dengan Kak Mongol. Kak Mongol kalau meratapi diri nggak cakep, ya nggak jadi artis Kak Mongol. Iya toh? Menyadari diri Kak Mongol nggak mampu, ya Kak Mongol nggak bisa stand up di depan para jenderal, depan Pak Kapolri, Pak Kasal, Pak Kasat, Pak Kasau, Panglima TNI, di depan presiden, di depan camat, gubernur,
Dari Aceh sampai ke Papua, Kak Mongol sudah sekelilingi seluruh Indonesia. Kalau Kak Mongol merasa Kak Mongol nggak mampu, nggak mungkin bisa itu terjadi. Gitu. Jadi Kak Mongol melangkah dalam hidup selalu menyertakan Tuhan. Jujur, sama dengan kegiatan Kak Mongol kan, memberi asupan tambahan dalam bentuk makanan sehat dan buah segar untuk para medis COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara, di 3 kota dan 3 kabupaten. Kalau Kak Mongol merasa diri Kak Mongol nggak mampu, nggak jalan kegiatan Kak Mongol. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini udah hari ke-70, Kak Mongol nganterin makanan sehat ke teman-teman para medis masih tetap jalan. Gitu. Karena Tuhan mampukan Kak Mongol untuk bisa melewati itu. 70 hari loh Kak Mongol bersama Dedi, bersama Aldi, bersama Ai. Kita ke rumah sakit setiap hari. Nganterin makanan. Kadang kacang ijo susu, kacang ijo kolak, kadang buah segar. Kalau kita nggak kuat dan kita merasa kita nggak mampu, nggak jalan kegiatan Kak Mongol. Dan karena kita berharga di mata Tuhan, Tuhan yang bilang, otomatis Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya, memberi Kak Mongol kesehatan yang luar biasa sampai hari ini loh. Kak Mongol setiap kali rapid test selalu non reaktif. Yang kedua, karena Kak Mongol juga tahu area mana aja yang boleh kita datengin. Jadi biar kita punya saya percaya Tuhan akan lindungi. Enggak, kalau kita udah terlalu over pede, itu bahaya buat Tuhan. Karena orang yang memiliki over percaya diri itu akan muncul dalam bentuk kesombongan manifestasinya. Orang-orang sombong adalah orang-orang yang memiliki over percaya diri. Jadi jangan terlalu sombong, jangan terlalu kepedean. Nanti di saat kita mengalami sesuatu, kecenderungan kita akan mengakhiri hidup dengan cara yang tidak elegan. Jadi ya sudah, Anda nge-gym, gitu, kemampuan Anda ngangkat dumbbell atau barbel 10 kilo, jangan ngangkat 40 bro. Takutnya ambeien keluar. Ya toh? Angkat kemampuan 10 kilo, angkat 7 kilo. Setidaknya masih ada 3 kilo sebagai pegangan kita. Ya toh? Jadi hidup tuh di bawah santai. Anda harus punya keyakinan bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Dan kalau Anda punya keyakinan diri Anda berharga di mata Tuhan, ingat baik-baik, orang yang berharga di mata Tuhan hidupnya pasti dalam kendali Tuhan. Kegagalan boleh datang dalam hidup kita, tetapi kegagalan bukan membuat kita mati, bukan kita membuat give up, bukan membuat kita jadi nggak semangat. Tapi lewat kegagalan itulah proses Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena dalam kekristenan tidak ada kegagalan. Dalam kekristenan kegagalan itu adalah proses. Jadi nikmati. Kak Mongol di Jakarta mau sekolah pendeta, gagal sekolah pendeta, tapi bukan berarti Kak Mongol hidupnya harus berhenti toh. Tetap harus bangkit dong, tetap harus berjuang. Tetap harus mengandalkan Tuhan dan tetap punya percaya diri yang utuh kepada Tuhan bahwa pasti Tuhan akan bela hidup kita. Pasti akan Tuhan bantu hidup kita. Ya sudah. Sekarang Kak Mongol terima hasilnya. 9 tahun menjadi public figure, 9 tahun menjadi stand up comedian. Nggak gampang untuk mencapai tingkatan 9 tahun. Ada persaingan banyak di dunia stand up, tapi puji Tuhan, Tuhan tetap bela hidup Kak Mongol. Jadi buat teman-teman, milikilah kepercayaan diri yang sudah sesuai standar Tuhan. Tapi jangan pernah miliki yang namanya over kepercayaan diri. Karena orang kalau sudah over, takut kecenderungan sombong. Dan Tuhan paling tidak suka orang yang sombong. Malaikat Tuhan dibuang dari surga semua karena kesombongan dirinya. Atau jadi buat teman-teman, kalau Anda minta foto sama Kak Mongol nggak mau, bukan Kak Mongol sombong. Kemungkinan besar Kak Mongol so capek. Karena Kak Mongol setiap hari keliling rumah sakit. Hari ini Kak Mongol nganter ke Bitung. Ada 3 rumah sakit yang kita datengin. Hibur sedikit baru Kak Mongol pulang. Hibur sedikit Kak Mongol pulang. Foto, dokumentasi buat kegiatan acara Kak Mongol, foto dengan orang dan sebagainya. Perjalanan dari Manado ke Bitung lumayan, ya toh. Tetapi puji Tuhan, Tuhan masih tetap penuhkan sukacita. Ya semua aman terkendali. Besok pagi Kak Mongol nganterin buah. Kalau hari ini nganterin sore,
bentuknya makanan sehat para medis, kita bawanya kacang hijau susu. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Bitung di Manemon-Demo, Rumah Sakit Budi Mulia Bitung, dan yang terakhir Rumah Sakit Angkatan Laut Bitung. Besok kita akan bergerak ke arah Tomohon, ke arah Sonder, dan ke arah Noongan. Setiap hari, harusnya Sabtu Minggu libur, kadang-kadang Sabtu nganter. Jadi Kak Mongol sangat bangga, Kak Mongol punya kepercayaan diri, dan Kak Mongol merasa, inilah aku Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan tetap menyertai hidup Kak Mongol. Kak Mongol ingin belajar politik, Kak Mongol masuk sebuah partai politik, hanya ingin belajar bagaimana jadi seorang politik yang baik. Kalau Tuhan izinkan Kak Mongol melewati itu, pasti Kak Mongol akan lewati. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan Kak Mongol menjadi seorang pejabat publik, pasti Tuhan akan izinkan Kak Mongol di tempat yang lain. Dan selalu menyertakan Tuhan dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, keberhasilan akan menjadi bagian hidup kita. Karena Alkitab yang bilang di Ulangan 28 tentang berkat, yaitu jika kita mendengarkan perkataan Tuhan Allah kita, yaitu kita akan menjadi kepala bukan jadi ekor. Kita akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi kita sendiri tidak meminta pinjaman. Kita akan menjadi kepala, kita akan naik bukan turun. Itu Tuhan yang bilang, bukan Kak Mongol yang bilang. Jadi buat teman-teman semuanya, milikilah kepercayaan diri pada diri Anda, dan percayalah bahwa Anda akan mampu melewatinya. Dan yang paling penting adalah, ingat, tanamkan di hati saudara, taruh di pikiran Anda, bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Orang yang berharga di mata Tuhan, hidupnya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Oke coy, jadi santai aja. Kak Mongol sampai sekarang puji Tuhan santai, karena hidup harus dinikmati. Corona bukan berarti membuat kita stuck. Corona bukan berarti membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu. Tetapi lewat corona inilah Tuhan mengizinkan kita melakukan banyak hal. Dan bisa menjadi kesaksian buat banyak orang bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati banyak hal. Oke teman-teman semuanya, ingat baik-baik, Anda berharga di mata Tuhan. Anda adalah biji mata Tuhan. Hiduplah menurut kehendak Tuhan. Semoga firman ini, sharing kesaksian ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di sharing selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan lonceng. Kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.